ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Hadratul Muhtaramin para alim para ulama ingkang tansah kawula ta'zimaken para sepuh pundi sepuh desa Kantong Kawan ingkang kawula taati asatidhah tokoh agama tokoh masyarakat yang kami hormati, perangkat desa beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala BPD dan anggotanya selaku panitia pelaksana malam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang kami banggakan. Adik-adik grup sholawat, tak lupa pula bapak-bapak grup sholawat yang selalu semangat, ibu-ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita khususnya pada malam hari ini. Kita semua bisa bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan pandangan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kami yakin seluruhnya yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Sebab hadir di majelis semacam ini amatlah berat. Hadir di majelis seperti ini amatlah susah, butuh pengorbanan, butuh perlawanan kita memerangi hawa nafsu kita. Baik hawa nafsu yang sekilas terlihat baik, lebih-lebih hawa nafsu yang jelas-jelas terlihat tidak baik. Kami yakin majelis semacam ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam 09.00 biar ngantuk apa dulu? Bapaknya ngantuk. Sengaja bapaknya dia tinggal nih, ibu-ibu mawon sing nyawang, mergo bapaknya pengen rokokan. Monggo, nggih. Ibu-ibu kan mau ora nyawang apa-apa. Saniki nyawang kula. Insyaallah ganjarane gede. Sebab sakniki kula ngaji. Nek ora wayah ngaji aja nyawang kula. Seneni bojo kula. Mumpung wayah ngaji. Insya Allah ketika kita menghubungkan diri kepada Rasulullah, kita menambahkan hati kita kepada Allah, di saat itulah rahmat Allah akan turun kepada kita. Di saat itulah nadrah pandangan Rasulullah juga akan diberikan kepada kita. Di hari ini kita pautkan hati kita, di malam ini kita fokuskan niat kita untuk mencari ridha Allah, bersyukur
atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, lebih-lebih kepada bangsa kita, karena sudah 77 tahun negara kita menikmati kemerdekaannya, negara kita niki mengalami kemakmuran, aman, tentrem, gemaripah, Allah jinawi, nggih. Dipun rasakaken napa boten, Pak? Subhanallah. Niki kula niki nggih sarepotan saja nggih. Ajenge cerita sejarah kono bocah cilik sing diceritani wong tuwa-tuwa. Nek kok dikira ngapusi. Ndak tapi dikongkon maju niki dikongkon apa? Nek mboten cerita. Nggih, sing penting kula menjalankan tugas. Niki wau rangkaian acara setunggal khatmil Quran, alhamdulillah mulai pagi hari ini pagi tadi ya ngantos dalu menika khatmil Quran, pembacaan ayat-ayat Quran sampun terlaksana. Padahal subhanallah dawuhipun Kanjeng Nabi sinten tiyang ingkang maca Al-Qur'an sak huruf mawon diangkat 10 derajat, diampuni 10 kesalahan, diberi 10 pahala, dihilangkan 10 kesusahan, dikabulkan 10 hajat. Niku sak huruf. Kita sampai maca Al-Qur'an khatam mulai awal ngantos akhir. Alhamdulillah. Sing angsal bareng kok sing maca tok. Seluruh yang berpartisipasi demi kelancaran acara pada malam hari ini, insya Allah mendapatkan bagian dan pahala yang sama. Sing noto terpal, sing noto taruh, sing noto sound system, sing ringkes, sing korak-korak, kabeh ganjarane insya Allah nggih ansah. Ada pemene sing pun hadir subhanallah. Roda suwi kenapa-napa ke majelis ngeten iki Pak Bu nggih, sebab kita berangkat ke majelis ini dengan niat yang bagus. Niat yang bagus sampai pulang nanti semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah jame nggih tambah kata. Niki pun jam 09.00. Insyaallah nek nganti jam 12 niku ganjarane nggih tambah kata. Amin Allahumma. Khatmul Quran dilanjutkan kalimat thayyibah, pembacaan tahlil ayat-ayat pilihan sholawat, diteruskan makhluk-yang pembacaan sholawat yang itu memuji kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, nek enten umatku lungguh bareng-bareng zikir, maca Al-Qur'an, maca wirid, tidaklah mereka nanti bangun dari tempat duduknya kecuali Allah melalui malaikatnya menyampaikan kum maghfuran lakum, wis padha mulia dosamu lebur kabeh, padha mulia dosamu luntur kabeh, goblok pun pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Amin Allahumma. Tidaklah suatu tempat, rumah, masjid, desa dibacakan maulid kecuali itu akan menjadi keamanan, kecuali itu akan menjadi ketentraman bagi penduduk desa tersebut. Amin Allahumma. Paringi ayem desane sing elek-elek beningke karepe dhewe. Amin Allahumma. Nek pengen mlebu kok ya dadi dhisik insyaallah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki repot nih, panitia yo main dhewe tapi rane sing nyuguhi ngombe ngeten. Jelas mboten enten wong panitia kiai ra pada diundang ngeten iki. Golek-golek dhewe. Mergo panitia ora rumangsa ngundang. Dadi ora nyuguhi. Cuma nek kok larutan, aku ora disuguhi. Boleh.
Dilanjutkan dengan pembacaan Yalal Waton. Subhanallah, sejarah Indonesia merdeka. Orang-orang tua kita terdahulu susah, Pak, Bu, nggih. Boten penak kados ngeten niki, pengen sholawatan gruduk penak. Nang masjid gruduk penak, oleh sego, oleh mangan. Zaman dulu kalau kita sekolah dibacakan sejarah 300 tahun, 350 tahun Indonesia dalam tangan penjajah. Boten gadai pemimpin, tidak punya kebijakan, tidak punya kebebasan. Niku ngantos 350 tahun, subhanallah. Negara kita berada di bawah Belanda 300 tahun. Kan sak terus ini kok sejarahnya tentang sekolahan-sekolahan. Ngantos akhirnya waktu itu Pak Bu, kepemimpinan pemerintah nggak ada. Presiden boten nggak ada, perdana menteri boten nggak ada. Akan tetapi yang ada kedaulatan di zaman penjajah niku sing pun wonten niku adalah pesantren. Ada kiai yang ditaati oleh santri-santrinya. Ada kiai yang dianut oleh masyarakatnya. Niki sadarane wonten presiden kiai niku sampun wonten. Risalah nubuwah diteruskan para kiai, dados komando besar itu berada di tangan-tangan para kiai. Perkumpulan-perkumpulan, markas-markas itu ada di pesantren. Subhanallah. Sehingga setelah kian ratusan tahun Indonesia dijajah, Muhammadiyah organisasi sampun berdiri. Kiai damel organisasi, damel perkumpulan. Setelah itu 1926 Nahdlatul Ulama didirikan. Setelah niku ada organisasi besar, 2 organisasi besar di Indonesia yang berpengaruh, Muhammadiyah kali NU. Akhirnya ulama-ulama terkemuka niku wau mbon ngalim-ngalim. Lah ya awake dhewe ana ya ini dijajah. Kita mau ngomong tidak ada gunanya. Bukan hanya ngomong Pak Bu, yang kerja mawon dikon kerja ning hasilnya dipek Belanda. Disuruh kerja keras orang-orang desa niki wau, tapi pajak tenggenipun Belanda. Nak ngoten nggih ceritane nggih. Ngoten napa mboten, Pak? Ya kurang luwih ngoten Bu nggih. Enten Bu Guru, enten Pak Guru niki. Nek salah kula jenengan eling nih. Tapi kula cerita lebih menonjol kepada dunia pesantren. Sebab napa? Sebab pesantren ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka setunggal. Nomor kali acara pada malam hari ini adalah kirim doa. Sebab lek ngirimi doa nggone wong sing ora mampu pesantren niku mboten teko. Mulane kula wau ndonga khatmul Quran niki kabeh arwah leluhur pahlawan nasional kali seluruh para pendahulu desa Kandang Dalam. Jadi mboten terbatas tenggenipun catatan sing dipun waca. Sebab nanti yang memilah-milah niku malaikat piyambak. Iki ana sing iso teko, enten sing mboten teko. Sebab sing teko niku sing sinyale padha. Donga niku nek sinyale padha niku teko. Jaringane padha niku teko. Sing tembonyane uripe niku nggih nglampahi ibadah rukun Islam, sakniki dipun kirimi donga kita teko. Nah nek sing mboten putus, jasanya akan terkenang di dunia tapi di akhirat akan terputus. Mulane kita sing tesih teng dunya niki monggo pados jasa sing mboten terputus. Ngamal Islam, rukun Islam dipun lampahi, syahadat, sholat, puasa sak pinunggalane, insyaallah nanti akan dikenang terus dan akan mendapatkan pahala terus menerus. Alhamdulillah. Pun sallallahu Muhammad. Pun akhir tahun 1937
Masehi niki kiai-kiai ageng berpengaruh termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, okay. Ini mengadakan musyawarah para kiai, terus akhirnya terbentuklah namanya Majelis A'la Islam Indonesia. Majelis apa? Islam A'la Indonesia, MIAI. Tahun 1937. Akan tetapi setelah itu, dan ceritanya Indonesia merdeka itu kan apa? Kalau kita baca sejarah, diantaranya adalah Bung Karno melobi kepada Jepang, mendatangi orang-orang Jepang, disuruh untuk mengusir Belanda. Nanti kita bagi-bagi kekuasaan. Itu yang di luar negeri. Tapi di dalam negeri kiai-kiai pun juga mengatur strategi. Ini wow, 1937 damel organisasi antar napa niku wau pembesar-pembesar Islam niku wau. Akhirnya begitu Jepang masuk tahun 1942, Jepang masuk. Ternyata organisasi ini bukan dikembangkan, MIAI ini malah dibubarkan oleh Jepang. Bubar niki organisasi Islam. Kiai-kiai bingung melih, NU dibukukan, Muhammadiyah dibukukan, bingung kiai. Tidak bisa bergerak pun. Angel babu ajenge sholawatan ditangkap, ya, berjanji di penjara, khotmil Quran, mboten ansal. Kalau kita berpikir jauh ke sana, subhanallah betapa enaknya kita. Jenengan arepe sapu lae dhewe lho mboten enten wong nyeneni, nggih. Ngamal apik ora nek sing nyeneni, ngamal elek nggih mboten enten sing nyeneni. Zaman rumiyin para kiai badhe ibadah, orang Indonesia berada di negaranya sendiri mau melakukan kegiatan-kegiatan dilarang kali Jepang. 42. Akhirnya pun tidak kurang akal panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putranipun Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mergo Kiai Hasyim Asy'ari pun sepuh, pun undur, pun teng dalem mawon. Putranya diutus melobi kepada Jepang, pun masuk kepada kabinet Jepang akhirnya hasil lobinya. Lepu. Jadi Kiai Abdul Wahid niki dados Menteri Agama di pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942. Nanti tetap visi kiai dipegangnya, diembannya, akhirnya melobi kepada Jepang. Wahai Jepang, Indonesia punya kekuatan, tapi di pesantren-pesantren. Bagaimana kalau kita ini kerjasama Jepang agar Jepang ini juga tetap kuat di Indonesia, tetap berkuasa, ketahanan kita juga harus dijaga. Nah caranya gimana? Termasuk santri-santri ini kudu dididik secara militer. Disetujui oleh Jepang. Akhirnya seluruh pesantren-pesantren di Indonesia kabeh niku wau diadakan pelatihan secara militer. Yang semula ngaji kitab khusyuk glunak-glunu ngaji kitab, sekarang berubah fungsi, santri-santri dilatih militer, dilatih pencak, dilatih nembak, dilatih perang. Akhirnya berdirilah yang namanya Hizbullah Sabilillah, pasukan perang yang terdiri dari para santri. Kiai dikawan, kiai itu tetap pinter. Senajan wirawiri namung kita mek buntutan, tapi pikirannya nggih encer. Sebab napa? Sebab ket zaman rumiyin ngantos samangke nek kiai santri niku senengane mangan sambel terong. Niku penelitiane. Sebab sambal terong niku luar biasa kandungan vitaminnya. Oh, jenengan goleki dhewe.
Bon, akhirnya mantan-mantan ya, santri-santri dididik militer. Oh kata, pesantren-pesantren itu akhirnya do pinter perang, disenjatai oleh Jepang. Bahasa ngoten, kiai dijajah. Pun niki pun wayahe bangkit. Setelah itu di tahun yang sama persiapan para kiai-kiai niki wau napa niku wau mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan Indonesia tahun 1942. Akhirnya tahun 1943 dibentuklah Badan Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kiai-kiai komandannya kayak Abdul Wahid Hasim, Kiai Maskul, lan sak pinunggalipun. Akhirnya setelah siap semuanya santri-santri yang dididik dikai napa niku wau senjata oleh Jepang, dipersenjatai perlu dihapusi Jepang kali kiai-kiai. Akhirnya pun tahun 45 niku wau direbutlah kekuasaan negeri kita Indonesia. Nah terus yang dadane Presiden Pak Soekarno niku nggih sinten? Niku nggih kiai. Nggih. Setelah pernyataan proklamasi 1945 Indonesia merdeka dibacakan proklamasinya. Bingung. Negara kita Indonesia niki negara yang meskipun patokannya dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Akan tetapi Indonesia ini secara kultural negaranya asasnya semuanya adalah cocok dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga hari proklamasinya pun cocok dengan proklamasi yang dibacakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang negara Islam kekhalifahan di Arab. Fathu Makkah, takluknya negara Mekah itu terjadi juga pada bulan Agustus, April gitu. Merdekamu ini bulan apa to lele sekolah bu murid bu. Lawan kemerdekaan ke bulan April, bulan Agustus. Fathu Makkah, terbebasnya Mekah dari penjajahan Quraisy itu pun juga terbebas pada bulan Agustus. Podo. Jadi Mekah merdeka, Indonesia merdeka terjadi pada bulan Agustus. Di Indonesia tanggalnya 17 Agustus. Nek neng Mekah niku tanggale 17 Ramadan. Agustus tanggal 8. Kalau di Indonesia 17 Agustus 845. 8 niku napa bulan 8. Bulan 8. Ini podo. Hampir bersamaan, makanya para kiai meletakkan asas-asas dasar, di antaranya yang menyusun Pancasila pun juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai beliau mau menjadi Menteri Agama yang pertama kali mau. Bahkan putranya Kiai Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama selama 3 periode. Mau. Sebab apa? Sebab gandali negara Indonesia ini agar menjadi negara yang berkah, negara yang dilihat langsung oleh Allah, tidak melenceng dari norma-norma agama Islam. Makanya tidak heran kalau Islam di Indonesia ini termasuk Islam yang terbesar. Subhanallah. Syukur kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan main-main. Indonesia negara Islam yang luar biasa, didirikan oleh para kiai. Senajan selama ini kita mengenal sang proklamator Bung Karno, iya, karena yang membacakan teks proklamasinya lagi kiai boten batul. Wes kono-kono. Kiai ini ku kono-kono atur-aturan. Sing penting intine padha karo kiai. Yang meletakkan dasar undang-undang, dasar Pancasila niku nggih para kiai. Sehingga dawuhipun Pak Kiai Kirong niku wau NKRI. Agama aja diubah-ubah, niku pun manut kiai. NKRI agama. IR Soekarno ditetapkan menjadi presiden oleh para kiai pada tahun yang sama 1945. Para kiai setelah proklamasi terus bertanya, nah saiki Pak Soekarno ki presidennya sah apa ora? Dalam undang-undang demokrasi presiden harus dipilih oleh rakyat. Sing milih Pak Karno sapa? Hanya kelompok, bukan masyarakat. Tidak sesuai dengan presidentil. Nah, undang-undangnya kan ngoten. Nah, secara Islam, nggih, secara Islam Pak Karno ora kiai. Kok mimpin menjadi seorang pemimpin. Padahal seorang pemimpin itu punya kewajiban apa? Menjadi wali hakim dalam nikah. Nek mboten enten waline. Nah, sedangkan nikah itu urusan agama. Nek wali hakim ora sah, nikahe mboten sah. Nek nikahe ora sah, zina. Nggih. Ini hukumnya dawa runtutane. Akhirnya para kiai, para ulama mengadakan basu masail musyawarah, ditetapkanlah Bung Karno sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah, sebagai pemimpin yang sah secara darurat dan disegani oleh masyarakat maupun pejabat. Sah Pak Karno menikahkan orang sah, mengutus orang untuk menikahkan sah secara hukum agama. Loh, angel ngatur negara niku, Bu. Nah, negara 17 Agustus tahun 45. Ora penak. Wong selalaman. Tinjau, Bu. Napa nasi tinjau nih? Ya. Alon. Sampun apa terus? Jajahe kampung do ngantuk. Ngantuk napa dereng? Wong selalaman. Iki ceritane kados ngoten. Santri yang semangat perang niku santri. Lah makanya Indonesia merdeka senjatanya apa? Bambu runcing. Lah bambu runcing nek ora disuwuk kiai, mboten saged nglawan tank, nglawan rudal, nglawan budile wong Belanda, wong Jepang, pesawat tempur, mboten saged nek mboten disuwuk kalih kiai wong bambu runcing nang pripun. Nang musuh kiai weng bom nggih ditutup ndak klotik ceblok pun mboten sida mledos. Enten kiai ne nggih, Kiai Abbas Buntet, Kiai Toyo Wilasem, nggih. Ditutup tok mledos. Enten mulai Kiai Ma'ruf Dongo, nek wayah perang bagian donga tok. Jadi dibudili kali Londo niku bedile mboten enten sing mempan klutak-klutik. Santri tidak habis. Akhirnya mereka nopo kewalahan sendiri. Niki nggih kiai. Setelah proklamasi Indonesia Merdeka 45, nggih. Mantun ngoten bulan Agustus. Nah, bulan Oktober nopo? Londo teko mulai. Iya kan, begitu nggih. Belanda datang lagi dukung Van der Plas, subhanallah. Enten Van der Plas. Van der Plas niku luar biasa, misionaris. Orang Londo, Belanda, orang Kristen, hafal Al-Quran, fasih berbahasa Arab. Hafal Quran, Bu. Mulane jonggu pun dene hafal Quran tok. Van der Plas niku hafal Al-Quran, lanyah, Bu. Nggih. Hafal Quran, subhanallah.
Kalau hanya hafal Quran, tidak mengamalkan Al-Qurannya, ya bodoh kalau Vander Plus. Okay? Masuk surga, dia boten. Okay? Mau Al-Quran itu untuk diamalkan. Kada ilmu segudang, orang diamal nih. Ciloko ya. Ilmu saidik diamal nih. Alhamdulillah. Vander Plus hafal Al-Quran, bukan hanya cerita. Bon. Niku termasuk komunikasi kali Kiai Arwani Kudus niku, Kiai Asnawi Kudus niku. Bahasa Arab komunikasi ini. Nah, wong Kristen, sholat ibadah nanti tapi apal Al-Quran. Begitu getolnya mereka orang-orang luar negeri ingin menaklukkan Islam di Indonesia karena nopo niku wau negara Indonesia berada di tangan Kiai. Akhirnya utusan mereka cari yang paham dengan bahasa Kiai, cari yang tahu hukumnya Kiai untuk mencari kelemahan orang Indonesia. Akhirnya Oktober 22 Oktober teko mulai. Napa niku wong londo niku wau. Basan teko bon Mbah Kiai Hasyim Asy'ari fatwa seluruh penduduk yang sudah usia balik akil Jawa Timur khususnya di radius 90 km wajib perang. Loh. Gara-gara fatwane Mbah Hasyim Asy'ari, Bung Tomo semakin semangat, kobar-kobar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang pun mati-matian nek santri. Kiai ini pun dawuh mati syahid. Merangi Lombok termasuk perang Sabil. Sabilillah. Mboten enten wedine. Akhire napa? Melayu meleh. Perang Kiai luar biasa, subhanallah. Mulakno negara niku nek manut Kiai aman, desa manut Kiai tentrem. Makanya alhamdulillah negara kita sekarang meskipun presidennya bukan Kiai, tapi di bawahnya ada kiainya yang selalu bermusyawarah, berkomunikasi. Niku penting. Ada pemimpin yang tidak mau sowan ke Kiai, jangan harap kebaikannya. Ngoten no, nedawi Kiai. Sebab di Indonesia ini sudah ada Kiai sebelum ada pemimpin negara. Kemakmuran dan kemaslahatan apa jere Kiai. Wong Kiai niku sangka nabi, nabi niku saking Gusti Allah. Gusti Allah sing gawe bumi niku mesti bener e. Amin Allahumma. Amin. Tapi nek Kiai siji biasanya ya enak sing salah. Nek Kiai ini akeh kok setuju kabeh insyaallah mboten salah. Jadi mulane Kiai niku lho kudu kompak. Sebab barang api nek mboten kompak niku mboten enten gunane. Enggak ada pengaruhnya. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Perkara yang hak yang tidak terorganisir, tidak tersusun rapi, kalah dengan perkara yang tidak hak tapi tersusun rapi. Makanya napa niki wau perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi niku sangat penting. Gambarannya para kiai niku organisasi. Organisasi seperti lima jari kita, masing-masing punya peranan, punya bentuk dan wujud yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda. Tapi apabila lima jari ini berkumpul, ison jotos wong ngasek mati. Nggih. Nah nek driji tok, gunane napa? Namung utek-utek kuping, nggih. Nah nek jempol tok, gunane napa? Mek manggane tamu. Apa cukup mek ngene-ngene tok? Mboten cukup. Ini telunjuk nek ijen yo nek duting-duting. Nah penggaweane didudung yo ora berarti tanpa dilakoni. Tapi kalau sudah berkumpul lima jari, sapa sing mentang jotos kene mati. Nah, ngoten. Lah nek drijine mek loro, ya niki mek ngidip-ngidip tok. Nah didik-didik ya musuh didik-didik guru tok. Kiai kalau sudah kompak, gegem sapa sing wani. Ngoten. Sama kita semuanya semacam itu. Mulai jangan terpecah belah. Merdeka bukanlah rasanya ini kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ngeten iki kabeh niki ganjaran. Kabeh niki sae. Lungguh-lungguh ngeten iki sae.
Ojo malah nang kono paling yo lugu aku tak ngaji Quran nang omah. Ngaji Quran mulai ganjaran piro? Ya, yo lek ketompo. Nah lugu niki kita masih jenengan ora paham ora apa. Lugu tok ngeten iki. Per detik niku mau diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan berat kalau diundang ke majelis taklim, diundang ke tempat sholawat, diundang ke tempat pengajian, majelis taklim baca Al-Quran, subhanallah, pahala Allah diberikan goblok. Sebab ketika pembacaan maulid, pembacaan Al-Quran itu apa yang datang? Nah kita dulu maca dulu kita ini yang mendatangi Allah. Moro niku luwih abot daripada di parani niku luwih enteng. Alhamdulillah. Muga-muga kita ninggi sedikit perjuangan kita. Napa? Perjuangan kita sekarang bukan berperang. Perjuangan kita sekarang bukan menenteng senjata. Perjuangan kita sekarang bukan membawa bambu runcing, tapi perjuangan kita sekarang adalah melawan kebodohan, melawan hawa nafsu, melawan pengangguran. Niku perjuangan kita. Saniki monggo generasi muda kita niku aja dijane nganggur. Mek dolanan mawon mosok isu ngasih sore kok dolanan. Ajak mereka ngaji, ajak mereka sekolah, beri mereka keterampilan, beri mereka kesenian yang positif. Mboten kok mek mosok mulai sekolah dolanan HP, nang sekolahan kon nggo HP, arep turu main HP, ngeloni HP, nang turu ora kok alhamdulillah ya lazi ahyana ba'da ma'amatana wa rusul bingung goleki HP. Tungone pun lali. Ajenge turu nggih mboten maca donga, napa keturuan mergo dolanan HP. Kapan nek donga? Padahal ajaran Nabi kalau kamu mau tidur, baca doa, baca sholawat, baca ayat kursi, kamu terlelap dalam zikir, semalam suntuk kamu ditulis pahala orang zikir. Lah nek keturun karo gawa HP tekluk HP, sewengi-wengi jenengan ditulis dolanan HP. Nah sing terakhir jenengan delok niku wong tiktokan joget-joget dengan kelihatan pantat dan pusarnya. Sewengi-wengi jenengan porno tulisane. Napa napundi? Nah nek mbon mapan turu bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Ngasih iso niku ganjarane selawat. Ngasih iso ganjarane selawat wargane ngorok-ngorok milar niku tulisane selawat subhanallah. Nah nek mapane dolanan HP cepluk. Oh, ya wis catetane HP ngantos subuh. Ngoten niku subhanallah. Kita peran orang tua terpenting dalam pendidikan anak. Nggih. Pendidikan umum untuk kemaslahatan dunia kita. Untuk kelancaran tugas kita di dunia, memakmurkan dunia, menjaga kelestarian dunia, niku ilmu umum. Nek ilmu agama untuk keabadian, kenikmatan kita yang kekal sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah nek pengen jenengan dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sekolah umum, ya sekolah agama. Ning kudu imbang. Sekolah agama niku luwih angel daripada sekolah umum. Tapi sayangnya porsinya itu lebih kecil daripada yang sekolah umum yang sifatnya sementara kebutuhan di dunia. Nek jeneng kaya yo ibadah to mungkin pun sepo bingung jenengan lek mboten ate ngaji. Mulanya bareng-bareng samangken pun banyak majelis taklim, banyak para ustaz, tempat-tempat pengajian. Monggo mumpung belum telat, monggo mumpung masih ada kesempatan bareng-bareng ben kumpul mboten namung teng donya tok, tapi saged kumpul ngantos swargane Allah Subhanahu wa taala. Iso petuk melih teng swargane pun amin Allahumma. Amin Allahumma. Semangat nggih. Panggil anake kon ngaji. Nah niku
Ngaji niku mboten namung ngaji Al-Qur'an tok, kudu dipahami. Banyak ilmu-ilmu Al-Qur'an yang perlu digali. Nah, niku penting. Ngaji Quran, maca Quran urung tetel wis laran, alah ilang. Ilang. Urung tetel maca Quran. Ilang. Sebab napa ditinggal. Diteruske mah, teruske. Tidak ada orang yang melarang ilmu formal boten enten. Tapi ilmu agama jauh lebih penting, sehingga porsinya harus kita sesuaikan. Kalau ingin bahagia kita ini langgeng sampai akhirat, ilmu agama harus dibekali. Kita ingin sukses di dunia, maka pelajarilah ilmu dunia. Tapi selama ini sabda Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang wajib mencari ilmu itu adalah ilmu agama. Ilmu umum bisa menjadi berpahala kalau memang digunakan untuk kemaslahatan agama. Itu akan berpahala. Sebab nopo niku wau jalan menuju kebaikan itu termasuk dihitung sebagai kebaikan. Alhamdulillah. Pun sampeyan mawon saged kula nyampaikan dalu punika setengah jam kumpul saiki, mudah-mudahan ada manfaat disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjuang sekarang dengan memerangi hawa nafsu, memakmurkan kehidupan dunia, melestarikan ketentraman niki, mumpung ayem niki, ampun kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang dari Allah. Khawatirnya kalau kita terlena dengan kenikmatan dan keamanan ini, nanti dicabut kembali oleh Allah, kita akan merasa susah. Disyukuri dan syukur secara napa niku wau praktek langsung adalah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu doa. Ampun mangkene ae. Penyanyi. Kenai. Mas Surahman, waktu dan tempat kami persilakan. Ayo sana. Sampai lagi doa. Lali sampai lego.